Saya share lagi. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi sepakat ya sekarang ya bahwa menurut para pakar network marketing, ternyata attitude atau sikap itu menentukan 90% kesuksesan kita. Gitu. Nah, sekarang nih. Nah, kita sekarang bermain-main sekarang ya. Ini open mikrofonnya masih saya buka nih. Silakan Anda tentukan siapa orang yang Anda kagumi, teman-teman. Lalu kalau sudah ketemu, kan langsung begitu saya tanya, siapa orang yang Anda kagumi? Langsung twing gitu ya, keluar orangnya ya. Nah, hal apa sih yang Anda kagumi dari dia? Nah, yuk silakan. Saya butuh sukarelawan nih. Sebentar. Siapa? Siapa yang sudah punya jawaban? Siapa orang yang Anda kagumi? Boleh open mic. Saya tulis di sini. Ada yang sudah punya orang yang dikagumi? Boleh, nggak harus dari industri ini ya teman-teman ya. Boleh dari tempat lain, boleh dari keluarga. Kita sama-sama catat ya. Nomor 1. Siapa yang siapa? Saya. Oke, Mbak Fitri, Ya, silakan. Sayyidah Siti Khadijah, Mam. Oh, Siti Ya, Khadijah. Siti Khadijah. Karena Oke. bisnis woman yang sangat luar biasa. Alasannya? Kenapa mengagumi bisnis woman? Selain bisnis woman yang luar biasa. Selain dari karakternya ya, maksudnya selain dari sikap beliau, ya bisnis Yang woman paling yang utama. luar biasa lah. Paling Panutan tuh utama. wanita pasti pebisnis seperti itu. Tapi satu hal yang paling Fitri kagumi dari Ibunda Siti Khadijah apa? Satu aja, jangan banyak-banyak. Satu, berani. Berani. Oke. Oke, yang lain. Mbak Retno siapa yang dikagumi? Ya, ini Mam, Buya Hamka. Buya Hamka, kenapa? Karena beliau itu nggak pendendam ya. Oh, nggak pendendam. Berarti apa itu namanya? Di penjara sama Soekarno, dia tetap nyolatin Bung Karno. Jadi pemaaf ya berarti ya? Pemaaf. Oke. Siapa lagi yang mau share? Ipo Santosa, Bu. Oh, Pak Ramdan. Ipo Santosa kenapa? Karena dari beliau saya belajar tentang ilmu kekayaan. Yang dulunya mungkin kita berpikir kaya itu konotasinya negatif, tapi karena saya dapat ilmu dari beliau, ternyata kaya itu, apalagi saya sebagai muslim, karena beliau memang mengajarkannya muslim, ternyata muslim itu harus kaya gitu. Dengan pola pikir beliau itulah saya jadi berubah gitu pola pikirnya, yang dulu menganggap kekayaan itu adalah kotor, sekarang menganggap kekayaan itu adalah suatu yang harus kita capai gitu. Nah, berarti satu kata apa yang mewakili? Yang paling Ramdan kagumi dari seorang Ipo Santosa? Satu kata aja. Apa ya? Jawabannya harus satu kata. Oh, harus satu kata ya? Kan hal apa yang Anda kagumi dari dia? Apa? Mindsetnya kah kayak gitu atau apa ya? Atau kekayaannya gitu? Gak tahu, terserah apa. Ya. Coba menurut teman-teman apa? Kayaknya gitu. Tujuan kayaknya itu. Oh, oke. Tujuan kayaknya. Berarti apa itu ya? Coba ada yang bisa bantu nggak? Saya sambil tulis ya. Saya sambil tulis ya di ininya saya. Biar nggak lupa. Ayo teman-teman sambil bantu mikir. Inspiring bukan, Mas? Apa gimana ya? Secara global. Secara global apa itu namanya? Saya ambil tulis ya ini ya. Ayo silakan teman-teman. Saya tulis dulu di sini. Saya. Siapa tuh? Oh, saya ngefans sama Mas Sadrak. Kenapa? Kalau sebentar, Ramdan tadi dibantu dulu. Bentar, Ramdan tadi apa namanya? Coba biar saya langsung tulis. Ini kan ada 10 nih yang mau kita tulis. Tadi kan kalau Fitri, Bunda Khotijah berani. Kalau Mbak Retno, pemaaf. Nah, Ramdan apa? Menurut Didi, Ramdan itu apa? Ipo Santosa tadi.
Gua nggak tahu, Mas Ramdan aja yang Masalahnya menyimpulkan. Didi nggak tahu Ipo Santosa. Tahu, saya punya bukunya banyak. Oh iya, Ya udah. Apa tadi dia? Tujuannya gitu ya. itulah. Oke, mindset kali ya atau inspiratif? Mindset. Ya inspiratif bener kalau Inspiratif. kata inspiratif. Oke, kalau Didi katanya pengagumnya Sadra, kenapa? Ilmu network marketingnya banyak. Jadi apa itu namanya? Berilmu Berilmu. di bidang itu ya. Yes. Oke, yang lain. Cerdas ya. Yang lain siapa tokoh yang Anda kagumi, teman-teman? Boleh siapa aja ya, nggak harus. Ini pokoknya begitu saya tanya tuh langsung twing gitu. Ustadz Abdul Somad, Mam. Ustadz Abdul Somad. Mas Siapa ini? Andri. Kenapa? Mas Andri Saputra. Kenapa? Berani. Berani. Sama dong kayak Bunda Siti Hatijah ya. Oke, terus siapa lagi? Saya nungguin nama saya disebut loh, nggak ada yang nyebut nama saya. Sudah 5, baru 5, kurang 5 lagi. Saya Bu, Mas Didi. Ya. Utsman bin Affan, Bu. Utsman bin Affan, kenapa? Ya, karena rekeningnya masih ada sampai sekarang. Setelah 1400 tahun Betul. yang lalu. Berarti apa itu namanya? Amal jariahnya masih jalan. Amal dengan jariah. kekayaannya. Masya Allah, amal jariah ya. Ya, masih berkesinambungan sampai sekarang. Amal jariahnya berkesinambungan. Itu satu kata apa itu namanya ya? Kebun kurmanya aja, Bu, masih ada. Dermawan, sampai Mom. Dermawan satu kata. Oh iya, dermawan, betul, dermawan. Dermawan. Enak ya kalau ada Bu Guru ya. Ayo, siapa lagi? Kurang 3. Kurang 4. Siapa? Teman-teman kan pasti punya dong orang yang dikagumi. Boleh suami, boleh siapa aja, boleh orang tua, boleh tokoh, selebritis, boleh yang ada di bisnis ini, boleh dari tim lain juga, boleh juga dari mana ya, tokoh apalah, presiden atau siapa, pembantu rumah tangga, siapapun. Begitu Anda twing, saya tanya, siapa orang yang Anda kagumi itu langsung twing keluar. Kalau saya ada loh langsung. Siapa Bu? Zakia kali, pada malu mau bilang Bu Zakia. Enggak. Siapa? Boleh Ada di siapa? situ, Ma. Mom, saya Mom. Ya, siapa itu? Itu Mbak Erna. Erna. Lagi di jalan ya Mom, maaf. Ya, siapa Er? Habibi. Habib siapa? Habibi. Oh, Habibi. Kenapa? Perjuangannya, terus Satu kata. lagi, oke. Satu kata apa? Pantang menyerah sih. Pantang menyerah. Oh, yang di samping nggak disebutin. Pantang menyerah itu gigih ya berarti ya. Iya. Oke. Yang lain? Makasih Erna. Siapa? Ayo. Harus punya dong tokoh yang dikagumi. Masa nggak ada? Pak Budi. Saya, Bunda. Siapa itu? Bu Sri Minarsi dari Jakarta Barat. Saya menyukai Bu Zakia Yunarwati. Oh, nggak harus saya loh ya, nggak harus saya ya. Loh, emang udah di list kok. Oke deh, kenapa Bu? Boleh tahu alasannya? Karena saya suka aja, karena Ibu orangnya pantang menyerah. Oh, sama kayak Pak Habibie dong. Bener ya ini, serius ya, pantang menyerah? Saya tulis nih. Serius. Oke, terima kasih Ibu. Yang lain? Sama orangnya Bu Zakia, super detail. Oh gitu, masa saya detail? Masih ada Iya, lebih detail loh. Masih ada yang lebih detail namanya Pak Didi Rosadi loh. Bu Ning ya? Bu Ning? Yap. Oke, apa alasannya Bu kalau boleh tahu? Yaitu super detail, teliti sekali. Oh gitu ya, teliti ya katanya. Oke deh, saya tulis aja ya. Kan ini pendapatnya orang lain ya. Terakhir, satu orang terakhir siapa? Ayo. Seru nih. Ini kalau di ruangan beneran ini seru ya. Pak Budi ngefans sama Didi katanya. Itu mah soulmate sih. Jangan ngefans dong, mengagumi itu beda ya sama ngefans ya. Saya aja deh, Mom. Ya oke, Wulan.
Ibu saya sendiri. Oke, kenapa ibu? Wonder Woman. Wonder Woman apa tuh? Maksudnya definisi Wonder Woman tuh apa ya? Bisa mengerjakan pekerjaan banyak dalam waktu yang singkat. Wow. Jadi apa itu istilahnya? Strong ya? Ya, Pejuang. ya, Cekatan. Ya bisa masak Rojong merang. sambil nyuci, sambil ngurus anak gitu. Pokoknya semuanya tuh pekerjaan beres dalam waktu yang singkat aja. Beda kalau sama anaknya. Apa ya? Coba teman-teman bantu. Itu namanya apa? Cekatan betul. Itu Multitasking. Gesit. Gesit, ya gesit ya. Karena kalau multitasking itu ternyata menurut penelitian tidak ada, teman-teman. Jadi sebenarnya kita tuh nggak pernah mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Yang ada kita hanya mengalihkan fokus, gitu. Jadi nggak ada sebenarnya multitasking itu. Makanya istilah yang lebih tepat sebenarnya apa tadi? Gesit atau cekatan ya? Cekatan atau gesit, oke deh. Oke, sudah 10. Saya akan share screen lagi, balik lagi ke room. Sebentar. Yang lain boleh tetap tulis ya. Silakan, kan nggak dilarang untuk tulis di chat. Sebutkan tokoh yang Anda kagumi, terus alasannya apa. Nah, yuk teman-teman. Kita cek rame-rame ya. Berani itu masuk sikap atau skill? Berani itu sikap atau skill? Sikap, Mam. Sikap. Oke, saya tulis kalau sikap itu berarti karena sama kalau S kan skill itu SS ya. Jadi saya tulis A aja ya, attitude ya. Pemaaf, attitude atau sikap atau skill? Sikap. Nomor 3, ini teman-teman sambil nyatet ya. Inspiratif itu sikap atau skill? Skill. Inspiratif? Skill, Bu. Skill. Inspiratif itu skill ya? Skill. Karena skillnya itu jadi inspiratif. Oke deh. Ini masih meragukan. Nomor 4. Berilmu. Skill. Kalau ini jelas. Nomor 5. Sikap. Dermawan, sikap. Nomor 6. Sikap. Nomor 5, maaf. Nomor 5 berani itu tadi sikap ya. Nomor 6 dermawan, sikap. Nomor 7. Sikap. Nomor 8 juga berarti ya, sikap. Nomor 9. Skill. Nomor 10. Skill. Gesit atau cekatan itu skill ya? Skill. Ada yang setuju skill, ada yang setuju sikap? Skill. Karena terbiasa jadi bisa cepet. Skill itu adalah sesuatu yang dipelajari. Kalau sikap itu pilihan. Nah, masuk yang mana? Skill, Skill ya, oke deh. Nah, sekarang silakan dihitung teman-teman. Banyakan mana antara yang sikap sama skill dari 10 ini? Nomor 1 tadi sikap, nomor 2 sikap, ya kan? Nomor 3 agak bingung antara sikap atau skill. Nomor 4 jelas skill. Nomor 5 sikap. 6 sikap, 7 sikap, 8 sikap, 9, 10 skill. Jadi berapa sikap? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? Betul nggak? 6 sikap. 1 draw. Sisanya 1, 2, 3. 3 skill. Benar nggak catatan saya? Pantang menyerahnya 2 itu 78. Iya, 78 itu tetap dihitung sebagai sikap dan sikap. Jadi banyakkan, kalau teman-teman ternyata gini, jadi kalau teman-teman mengagumi seseorang,
hal apa yang ternyata paling banyak dikagumi? Apakah itu sikapnya ataukah skillnya? Sikapnya. 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 Kata Bu Sri Sikap. Minarsi dengan lantang, sikapnya. Gitu. Jadi bukan berarti skill itu nggak penting ya teman-teman, tetap ada porsinya 10%, tetapi ternyata survei yang mengatakan bahwa sikap itu menempati 90% faktor kesuksesan itu benar. Karena di kita ini walaupun nggak 90% ya, di kita ini sebenarnya kalau saya perhatiin sih antara 70-an ini, 70 sampai 75%. Tapi kan ini random aja, kita nggak tahu penelitian di luar. Nah, kita tadi ada keraguan di inspiratif. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini dikuatkan lagi oleh survei, teman-teman. Ini dikuatkan lagi oleh survei. Ini menurut The Carnegie Institute, 85% orang sukses itu karena people skill. Sementara 15% sukses itu karena IQ atau skill. Nah, people skill itu, ini bukan skill sebenarnya. Ini keterampilan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, ini bukunya ada nih, people skill ini ada. Jadi, Carnegie Institute hasil survei loh, ini nggak ngarang-ngarang ya, berarti kan research. 85% orang sukses karena people skill. People skill itu kayak gimana ya, menjalin hubungan sama orang lain, mengerti orang lain, memahami, bagaimana untuk bisa closing itu, bagaimana dia mengerti lawan bicaranya, bagaimana lobbying, bagaimana memperlakukan orang. Itu adalah ilmu-ilmu yang justru menunjang 85% kesuksesan. Nah, dikuatkan lagi oleh Harvard University. Harvard University ini kira-kira universitas bagus atau universitas kaleng-kaleng, teman-teman? Super bagus. Super bagus. Harvard itu jebolannya saja, drop out-nya saja itu laku. Anda DO dari sini aja itu laku di dunia kerja gitu. Saking bagusnya universitas ini. Itu menurut di penelitian di Harvard University, 90% tuh orang dipecat karena tidak mampu menjalin hubungan baik. Nah loh, kalau yang tadi kan yang bagus-bagusnya ya, sekarang ini yang kebalikannya teman-teman. Jadi 90% orang dipecat karena tidak mampu menjalin hubungan baik. Sementara yang dipecat karena faktor teknis, IQ, skill, dan lain sebagainya itu hanya 10%. Saya jadi inget ya, waktu dulu saya ngantor, nih teman-teman mungkin juga punya story masing-masing. Saya ingat waktu saya dulu ngantor, saya tuh di bagian saya PR manager, ada bagian lain accounting. Nah kita tuh kan kalau di kantor tuh kan ya paling hanya dipisahkan oleh kubikel-kubikel gitu ya, tahu ya, yang kayak di film-film itu loh, yang kubikel-kubikel itu ya, sekat-sekat gitu. Nah, jadi kita kadang suka tahu anak-anak bagian lain tuh tingkah lakunya kayak gimana. Nah, di departemen saya sih relatif aman. Nah, yang paling bikin heboh itu adalah di departemen accounting waktu itu. Ada salah satu anak accounting itu yang selalu rese bikin masalah. Saya inget banget, saya nggak usah sebut namanya deh, takutnya kalau ini nanti saya upload jadi nggak enak ya. Saya nggak usah sebutin namanya, karena saya pengen ini saya upload nanti suatu saat di YouTube, ini saya rekam. Saya nggak usah sebutin namanya, tapi dia ini pinter sebenarnya anaknya. Anaknya pinter, tapi kenapa jabatannya dia tuh nggak naik-naik? Jadi dia hanya staf accounting aja. Sementara atasannya dia itu, menurut dia itu bodoh, secara IQ nggak bagus, nggak layak jadi pimpinan. Ngapain kok diangkat sebagai kepala accounting gitu? Nah karena dia nggak puas dengan keadaannya, dengan karirnya, akhirnya dia itu sering bikin ulah, protes aja ke perusahaan tuh, protes aja. Apa yang terjadi teman-teman? Terakhir tuh dia akhirnya menjalin hubungan dengan salah satu anak dari departemen lain, lalu insiden bla bla bla, akhirnya kalau nggak salah dia dipecat dari kantor. Padahal dia anak pinter. Nah jadi ketika saya baca ini saya jadi ingat, oh iya ya, berarti itu adalah salah satu contoh. Entah kenapa saya langsung ingat itu gitu, karena dia termasuk orang yang sering bikin masalah. Nah, saya nggak tahu deh di tempatnya teman-teman, misalnya di dunia guru, kemudian teman-teman yang ngantor gitu ya, kayak Pak Didi Rosadi, kemudian siapa lagi di sini yang ngantor? Bu Yustia nggak hadir ya hari ini. Nah, silakan dicek selama ini orang-orang yang dipecat itu karena faktor apa, gitu. Bahkan di salah satu videonya Pak Mardigu saja, itu silakan teman-teman cek di YouTube, saya lupa ya judulnya apa.
Di situ beliau mengatakan, saya minta nasihat sama guru saya. Anda di perusahaan itu, saya harus memilih antara satu orang yang pintar, tapi dia attitude-nya nggak bagus, dengan orang yang tidak terlalu pintar, tapi attitude-nya bagus. Saya harus pilih yang mana? Jawabannya adalah, pilih yang mana teman-teman? Kata gurunya Pak Mardigu. Attitude-nya bagus. Ya pintar tapi attitude-nya bagus. Iya, yang nggak terlalu pintar, tapi attitude-nya bagus. Nah, sekarang, seberapa penting sih attitude atau sikap itu? Ternyata teman-teman, sikap ini berpengaruh terhadap nasib menurut Aristotle. Kok bisa? Nah, ini sebenarnya saya nggak tahu ya, ini kutipannya yang benar tuh kutipannya siapa. Tapi kalau di dunia barat ini dianggap sebagai omongannya Aristotle. Tapi sebenarnya di dunia Islam itu ternyata saya pernah baca ini adalah kutipan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Gitu, nanti saya nggak tahu yang mana yang benar. Tapi ini sangat terkenal sekali. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar, sering dengar ya. Segitu pentingnya attitude atau sikap itu terhadap nasib. Bayangin teman-teman. Sikap loh ya, sikap ini, attitude ini berpengaruh banget sama nasib. Mari kita lihat urutannya. Ini teman-teman harus hafal loh ini, hafal luar kepala. Sikap itu ternyata berpengaruh sama tindakan. Tindakan itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini akan menjadi karakter, dan karakter ini akan menjadi nasib. Dulu saya nggak paham kayak gini ya, tapi ketika saya ada di dunia training, sekian, ya lebih dari 10 tahun ya, ini menjadi sesuatu yang kayak rumus gitu. Iya ya, bener ya. Ternyata, dan sikap itu kan dari sini ya teman-teman ya, dari pola pikir. Ketika pikiran kita seperti ini kan menentukan sikap. Kalau kita berpikir A, maka sikap kita menjadi perilaku kan ya, menjadi tindakan, menjadi A. Lalu kebiasaan kita menjadi A, karakter kita A, nasibnya menjadi A. Jadi sikap adalah hal kecil yang berdampak besar. Ada yang pernah nonton atau pernah dengar kata-kata the butterfly effect nggak? Atau chaos theory? Siapa? Pernah dengar? Atau pernah nonton filmnya? Butterfly effect, chaos theory. Ada? Kalau ada, angkat tangan. Saya. Atau boleh tulis di chat. Ada teman-teman? Oh, Mbak Cici baru saya baca nih, atau Mbak Ani, Soekarno, Mam, ulet, papa saya, sabar, tangguh. Nah, semuanya itu sikap ya. Ada teman-teman yang tahu butterfly effect? Nggak tahu ya? Nanti silakan cari ya di YouTube ya. Ini sangat terkenal banget. Jadi singkatnya itu ada beberapa versi kalau di YouTube ya. Singkatnya, butterfly effect itu adalah teori yang disampaikan oleh seorang ahli kayak semacam apa ya, ahli tentang ramalan cuaca gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin BMKG ya, yang mengatakan bahwa kepakan sayap kupu-kupu itu gede atau kecil teman-teman gelombangnya. Maksudnya kan kupu-kupu itu kan kalau misalnya kepakan sayapnya kayak gini, dia kan pasti mengeluarkan kayak gelombang gitu ya. Itu kira-kira kecil atau besar? Kecil. Pek. Apalagi kan kupu-kupu tuh kecil ya, jarang ada kupu-kupu besar ya. Walaupun dulu kalau di Jawa suka ketemu kupu-kupu gajah ya. Dulu saya waktu kecil sering ketemu kupu-kupu gajah, tapi saat gede-gedenya kupu-kupu gajah paling segini ya. Nah, apalagi itu yang kecil. Tapi tahukah teman-teman, kalau jutaan kupu-kupu yang ada di hutan Amazon itu mengepakkan sayapnya secara bersamaan, itu ternyata gelombangnya bisa menimbulkan efek angin tornado di Texas. Silakan di googling aja jarak dari hutan Amazon ke Texas itu berapa jaraknya, berapa mil, berapa kilo. Segitu dahsyatnya efek kepakan kupu-kupu itu kalau dilakukan secara bersamaan. Nah, contoh. Nih, kalau di dalam kehidupan sehari-hari kayak gimana sih maksudnya Mamza, saya nggak paham. Nih kita lihat ya kalau di sehari-hari. Misalnya, ada cerita tentang telur dadar nih. Ada suami, bapak-bapak yang ngantor gitu ya, pagi-pagi dia sarapan dong. Ya karena sama-sama kerja, suami istri kerja, sarapannya cuma telur dadar sama kecap.
Ada nggak di sini yang suami istri? Yang tiap hari cuman sarapannya nasi putih, kecap sama telur dadar. Saking sama-sama Ada. buru-buru. Siapa? Pak Budi. Nah, terus karena sama-sama terburu-buru, saya jadi inget zaman saya dulu ngantor kayak gitu juga sih. Nah, karena terburu-buru, suatu hari istrinya ini memberikan telur dadar yang keasinan. Gitu, numplak gitu garamnya. Dan dia nggak sempat mau memperbaharui, ya udahlah gitu. Pas dimakan sama suaminya yang juga keburu-buru, sedang banyak masalah di kantor, asin telur dadarnya. Marah dia langsung. Gimana sih? Udah tahu aku buru-buru kok dikasih telur dadar asin, buah-buah, pahit lah. Pokoknya dilepeh-lepeh sampai marah-marah. Istrinya nggak terima dong. Udah repot-repot, dia pakai blazer loh ya, nggak ada pembantu. Dia udah pakai blazer, udah wangi, masih bela-belain bikin telur dadar. Bukannya terima kasih gitu ya, malah marah-marah. Ada nggak suami yang kalau coba bapak-bapak di sini kalau istrinya bikinin telur dadar asin, marah-marah nggak Pak? Atau sabar aja? Saya sabar. Oh, Pak Budi sabar. Siapa yang marah-marah? Udah biasa. Kenapa? Udah biasa, jadi asin terus ya? Nah, kira-kira menurut teman-teman cerita tadi itu beneran ada nggak di dunia nyata? Suami yang kalau dikasih telur dadar asin secara nggak sengaja tuh marah-marah. Ada nggak di dunia nyata? Ada ya? Ya ada. Ada. Di sini kan sabar-sabar semua kalau di sini. Yang bapak-bapak di sini sabar-sabar semua. Tapi di luar sana itu banyak pasti ada lah bapak-bapak yang marah-marah. Nah, di cerita ini bapaknya ini marah-marah. Istrinya juga marah dong. Berantem lah mereka itu. Jedar. Nggak tahu terima kasih, orang gue juga kerja gini. Udah berangkat. Suaminya nyetir karena dia emosi, nyetirnya buru-buru, dadanya panas, kepalanya ngebul. Nggak sengaja dia diserempet sama motor di jalan gitu. Berantem lah dia sama orang yang ada di jalan itu. Berantem, lalu dia emosi pokoknya intinya mobilnya baret-baret, penyok, sampai kantor terlambat teman-teman. Karena dia tadi harus urusan polisi lah apa segala macam, dia sampai kantor tuh terlambat. Nah, karena di kantor itu memang sedang banyak proyek, ada meeting ini itu, karena dia terlambat dan itu adalah satu hal yang fatal, maka dia dimarahin sama bosnya. Dimarahin sama bosnya, dia ngerasa dia nggak salah, kan gua nggak bermaksud untuk tidak bermaksud untuk terlambat. Kan saya udah ceritain tadi saya kecelakaan bla bla bla. Dia nggak ceritain telur dadarnya, tapi dia ceritain bahwa dia kecelakaan, buru-buru bla bla bla. Kok nggak dimaafkan gitu? Gantian dia nyolot dong ke atasannya. Atasannya nggak terima. Akhirnya laporlah ke HRD. Dan karena si bapak ini dilalahnya memang udah ada banyak kasus bla bla bla, lalu dia dipecat. Nah, kalau melihat ini, betul nggak teman-teman? Sikap itu menentukan nasibnya. Akhirnya hari itu, Bapak itu kehilangan pekerjaannya gara-gara apa? Gara-gara apa? Telur dadar. Gara-gara telur dadar, Andri. Pinter sekali. Gara-gara telur dadar, seseorang telah dipecat dari kantornya. Mari kita mundur. Seandainya tadi dia mengambil sikap sabar, telur dadarnya keasinan. Ya Allah, asin banget. Makasih istriku sayang. Kamu sudah repot-repot. Aku tahu kamu buru-buru, tapi lain kali jangan kayak gini ya. Garamnya jangan ditumplek, dikit aja. Kira-kira dia bakalan dipecat nggak teman-teman? Dia akan tabrakan, bla bla bla, marah-marah. Bakalan kayak gitu nggak? Enggak. Ya ini sih cerita fiktif ya. Ini cerita fiktif. Tetapi mungkin agak sedikit dilebay-lebayin. Tetapi di dalam dunia nyata mungkin nggak kejadian seperti itu. Mungkin ya. Makanya kita kan selalu dinasihati untuk berkata baik. Nggak ngeluh. Kenapa? Karena ya itu tadi. Dari pikiran melahirkan sikap, tindakan, kebiasaan, karakter, dan akhirnya menjadi nasib. Nah, ini tadi yang dijawab sama Bu Lina ya. Attitude itu apa sih? Attitude adalah perilaku. Sebenarnya enggak. Jadi attitude atau sikap itu adalah bagian yang tidak terlihat. Di sebelah sini teman-teman. Kalau pohon itu di bawah, akar. Di sini.
Sedangkan perilaku itu adalah hasil dari sikap. Jadi di sini itu nggak terlihat. Kenapa seseorang itu perilakunya menghasilkan perilaku yang sombong misalnya. Ada orang-orang yang perilakunya itu apa? Misalnya kasar, suka marah-marah. Kenapa? Nah berarti ada sikapnya di sini yang kita nggak tahu apa, yang tidak terlihat. Nah ini kaitannya dengan tadi yang kita diskusikan. Apa sih bedanya sikap sama skill? Nah sikap itu adalah cara pandang plus respon. Dan ini adalah faktor internal yang bisa dikendalikan. Ini catat teman-teman. Sikap itu adalah cara pandang plus respon, faktor internal dari diri kita yang bisa dikendalikan, mau positif atau negatif. Siapa yang mengendalikan teman-teman? Siapa? Sikap kita itu yang mengendalikan siapa? Mau positif atau negatif? Sendiri. Diri sendiri. Betul, diri sendiri. Dan sikap adalah pilihan atau keputusan 1 detik. Klik. Tidak seperti skill yang butuh waktu untuk belajar dan latihan. Jadi sikap itu pilihan. Hanya 1 detik. Kalau tadi si bapak, telur dadar asin. Asin. Tarik napas dulu ya mau marah. Aku ambil pilih sikap marah atau sabar. Itu 1 detik. Keputusan. Kalau skill kan butuh waktu untuk belajar dan latihan. Nah, beruntungnya kalau di bisnis network marketing dan sebenarnya di bisnis lain juga sih sebenarnya ya, itu 90% kesuksesan ternyata ditentukan oleh sikap. Jadi sebenarnya kalau banyak yang gagal di bisnis network marketing, sebenarnya karena faktor apa teman-teman? Skill atau sikap? Sikap. Sikap. Padahal mengambil keputusannya cuma berapa detik? 1 detik saja. Tapi ternyata nggak mudah ya. Nah ini saya contohkan. Apa maksudnya ya? Nih ya saya contohkan. Ini namanya gerakan headstand. Atau kalau di yoga itu sirsasana. Ada yang bisa melakukan gerakan ini? Tidak bisa. Bu Lembah langsung nyaut. Tentu. Bapak-bapaknya. Bapak-bapak mungkin ada yang bisa. Kalau bapak-bapak biasanya pintar nih kayak gini. Ada yang bisa? Saya bisa. Bisa ya Pak Budi ya? Oke, selain Pak Budi siapa lagi? Yang bisa? Di tembok dulu. Siapa yang nyandar tembok dulu? Saya Siapa? Sudah tua jadi tidak bisa. Nah itu tadi. Catat ya kata-katanya Bu Lembah ya. Saya sudah tua jadi tidak bisa. Oke, saya tangkap itu ya. Yang lain siapa yang bisa? Pak Budi, selain Pak Budi siapa? Boleh ditulis atau boleh ngomong ya. Oke deh, untuk mempersingkat waktu. Jadi gini teman-teman, saya beryoga itu kurang lebih 10 tahun. Oke? Dan artinya gini, 10 tahun itu kan waktu yang cukup lama. Dan seluruh gerakan yoga saya tuh udah bisa. Kecuali satu ini disebut dengan Raja Asana. Raja Asana itu rajanya gerakan gitu. Ini adalah satu-satunya gerakan yang saya belum bisa. Ya. Karena pertama, ketika saya latihan pertama kali dulu di awal saya yoga itu leher saya langsung keceklek gitu, keceklek. Ini kan karena nggak boleh bertumpu di kepala, nggak boleh bertumpu di leher, bertumpunya harus di tangan, gitu. Lihatnya kayak enak ya teman-teman ya. Ini nggak boleh. Kalau kita bertumbuhnya di kepala, lehernya pasti akan patah. Nah, saya pernah cedera di saat itu dan saya langsung trauma. Dan sejak itu pikiran saya sudah langsung saya skip. Saya yoga nyari happy, ngapain saya nyari sengsara. Jadi setiap kali guru saya mengajarkan gerakan ini, saya pilih istirahat. Skip. Dan guru saya tipe yang memahami muridnya, tidak mau memaksa. Akhirnya murid itu datang silih berganti, semua orang bisa melakukan ini kecuali saya. Dan terakhir saya tuh dibully-bully terus gara-gara nggak bisa-bisa, sementara saya ini murid yang udah umurnya 10 tahun. Gimana sih udah segitu lama kok nggak bisa-bisa gitu. Saya cuek aja, karena emang saya nggak mau pokoknya. Kata guru saya, ayo saya bimbing, nggak mau. Nah akhirnya terakhir daripada saya dibully-bully, saya mau melakukan ini tapi dibantu. Jadi kalau naik itu dibantu, ditungguin sampai akhirnya saya bisa naik. Saya bisa posisi kayak gini, tapi harus ada guru saya di sebelah, gitu. Kalau guru saya pergi sedikit aja kakinya melangkah gitu, saya langsung ambruk. Aneh kan? Sampai suatu hari, baru berapa bulan belakangan ini teman-teman, mungkin belum 6 bulan, belum setengah tahun, ada salah satu murid baru yang pendiam, baru gabung,
Dia langsung belajar ini step by step-nya, dan nggak lama, dalam waktu mungkin sebulan dia langsung bisa. Di situ saya ngerasa kayak ada sesuatu yang menyengat kepala saya. Saya langsung ngerasa kayak, gila ya, dia baru belajar sebulan langsung bisa dan langsung ditinggal. Guru saya nggak ngolok-ngolokin saya, nggak gimana sih kamu kok nggak bisa-bisa, nggak gitu. Saya ngerasa ketampar sendiri. Dan saat itulah saya memutuskan untuk, ini bukan gerakan mengerikan, ini gerakan yang bisa dipelajari, semua orang bisa, termasuk anak yang baru gabung aja bisa, jadi saya harus belajar. Akhirnya saya belajar, teman-teman. Saya belajar ngotot sendiri. Pertamanya guru saya ngajarin tuh langsung bisa dengan gerakan yang benar, dan ketika di rumah saya ngotot belajar sendiri terus, akhirnya secara ajaib, dalam waktu sekian bulan saja saya akhirnya bisa gerakan yang namanya Sirsasana. Ini rajanya yoga, rajanya gerakan di yoga, saya bisa. Teman-teman coba perhatikan ya, saya 10 tahun yoga, mindset saya, sikap saya terhadap gerakan Sirsasana atau headstand ini jelek kan, negatif ya. Akhirnya saya nggak bisa. Saya hanya butuh beberapa bulan saja, kurang lebih ya 3 bulan lah, 3 bulan sampai akhirnya saya bisa. Nah, 3 bulan ini wilayah apa teman-teman? Attitude atau sikap? Sikap. Attitude atau sikap. Attitude atau skill. Kan 3 bulan saya ngotot belajar tuh. Attitude atau skill? Skill, Mam. Skill. Jadi saya cuma butuh waktu 3 bulan untuk melatih skill saya sampai saya bisa. Kenapa? 10 tahun sisanya, berarti kan 9,7 ya, 9, berapa lah ya, 9,9 bulan, itu saya nggak bisa-bisa. Itu kenapa teman-teman? Karena sikap. Ya, sikapnya tadi memilih untuk tidak mau belajar, betul nggak? Udahlah, saya milih, keputusan 1 detik, udahlah, saya nggak mau belajar, udah. Dan begitu saya memilih untuk tidak mau belajar, akhirnya saya beneran nggak bisa. Begitu saya memutuskan, oke, saya belajar, hanya butuh waktu sekitaran 3 bulan saja, saya langsung bisa. Anak saya sampai tercengang, ini saking saya nggak bisa ya share foto saya, karena kan ya beginilah bajunya, jadi nggak pantas untuk di-share. Jadi anak saya sampai, kemarin saya kirim videonya ke anak saya bilang, wow sekarang udah bisa mandiri ya Sirsasananya gitu. Nah dari sini saya semakin yakin bahwa iya ya, sikap ini luar biasa. Begitu kita memilih untuk, saya tidak mau belajar, ini nggak penting buat saya, ini menakutkan, nggak bermanfaat, maka seketika itulah kita udah memang menutup diri dari keterampilan baru. Nah sekarang, sikap apa saja sih sebenarnya yang kita butuhkan untuk bisa sukses di bisnis PT BES ini, bisnis network marketing, nah, atau dimanapun lah teman-teman berkecimpung ya, tapi khususnya di sini. Nanti sambil dicocokin ya, apakah teman-teman kita semua termasuk diri saya sendiri, apakah sudah melakukan ini. Sikap positif terhadap training, kayak sekarang ini teman-teman, alhamdulillah sekarang udah 44 orang yang mudah-mudahan next, ini kan sekarang ini masih perdana ya, mudah-mudahan next ketika ada kayak gini-gini lagi, lebih banyak lagi, harapan saya sih bisa full 100 gitu ya. Sikap positif terhadap training, maksudnya gimana? Terbuka teman-teman, menganggap training ini adalah untuk kita semua, tepat untuk kita semua. Bukan begini ya, bukan kalau pas ikut training terus pikiran kita kayak gini, harusnya si itu tuh yang ikut training ini, biar dia denger, harusnya cocoknya buat dia. Upline-nya atau downline-nya atau crossline-nya, harusnya dia nih yang ikut training kayak gini, bukan gua. Bukan itu teman-teman, sikap yang harusnya kita miliki adalah terbuka dan menganggap training ini tuh cocok untuk diri kita sendiri. Ya untuk kita semua, ya untuk kita, ya untuk downline kita, untuk upline kita. Nah sekarang saya tanya, lebih enak mana teman-teman tuh ditegur secara personal, entah oleh upline gitu ya, sponsor atau mentor Anda, ataukah dikoreksi melalui training? Enak mana? Secara personal, Mam. Oh secara personal. Kalau yang lain? Training. Enakan melalui training. Kenapa kalau dikoreksi melalui training? Maksudnya tuh bukan dikoreksi di dalam ruangan training loh, bukan ya. Anda kan ngikuti training, terus Anda ketampar-tampar sendiri, itu namanya dikoreksi melalui training. Enakan mana? Kenapa kok lebih enak dikoreksi melalui training? Sadarnya nggak ketahuan. Kadarnya nggak ketahuan. Oh sadarnya nggak ketahuan.
Borok-boroknya nggak ketahuan ya, langsung ketampar-tampar sendiri gitu ya. Oke. Nah, terus sikap yang kedua yang dibutuhkan adalah sikap mau belajar atau teachable. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini hadir gitu ya. Berarti teman-teman sudah ada di level ini nih. Sudah mau belajar dan teachable gitu. Karena kan teman-teman yang hari ini datang, kan memang saya sengaja nggak paksa-paksa. Dan memang saya nggak boleh memaksa. Gitu. Jadi siapapun yang hadir, sengaja juga saya ngasih taunya dadakan, sengaja linknya juga dikasih dadakan. Ini sekaligus untuk menguji apakah menurut teman-teman ini penting atau tidak. Dari situ saya jadi tahu siapa di antara teman-teman yang punya sikap mau belajar atau teachable. Nah, teachable tuh kayak gimana sih? Nggak sok tahu teman-teman. Nggak sok tahu, senang belajar. Kemudian sharpen the saw. Sharpen the saw itu maksudnya suka mengasah pisau. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kita itu lagi belajar, berarti kita tuh sedang mengasah gergaji. Ya, mengasah gergaji, asah gergaji. Kemudian mengikuti support system dan leader yang sudah sukses. Satu lagi, jangan terlalu kreatif atau canggih sehingga susah diduplikasi. Ini khusus buat yang mungkin di luaran sana punya jabatan gitu ya, atau mungkin teman-teman punya pengalaman di luaran sana. Itu ilmu Anda yang kreatif, yang bagus, yang canggih itu belum tentu tepat untuk diterapkan di sini, teman-teman. Kenapa? Karena susah diduplikasi. Jadi teman-teman harus menjaga tetap sederhana. Menjaga segala sesuatunya tetap sederhana, ini adalah bagian dari sikap mau belajar atau teachable. Nah, kemudian yang ketiga, sikap memiliki atau mandiri. Ini mungkin sudah sering banget teman-teman dengar ya. Kalau istilah yang sering kita dengar itu IBO, Independent Business Owner. Jadi harus punya sikap bahwa ini adalah bisnis saya. Sukses atau gagal itu tergantung saya sendiri. Dibantu upline, alhamdulillah. Jika tidak, nggak usah komplain. Sebesar apapun bisnis Anda, itu hanya satu kaki bagi upline Anda. Ya, jadi teachable itu suka belajar, tapi bukan berarti bergantung ya. Saya belajar sama upline saya, sponsor saya, apa kata kalau nggak dikasih pengarahan, nggak ini saya nggak jalan. Itu bukan teachable, itu namanya bergantung. Jadi konsultasi tetap, tapi tidak tergantung, ya, tidak bergantung. Paham ya sampai sini ya teman-teman? Kita lanjut. Aduh, sebentar lowbat nih punya saya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sikap terhadap bisnis. Apakah teman-teman menganggap bisnis ini kecil, sedang, atau besar? Ini ngaruh, teman-teman. Ini ngaruh. Ya. Apakah teman-teman menganggap bisnis ini kecil, sedang, atau besar? Sikap Anda berdampak banget terhadap tindakan-tindakan Anda, seperti antusias nggak antusias, kemudian apakah teman-teman melakukan jumlah presentasi yang banyak, apakah teman-teman berani melakukan sponsoring up tuh mensponsori orang-orang yang level ekonomi, edukasinya tuh lebih tinggi dari kita, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman menganggap bisnis ini kecil, ya begitulah tindakannya akan kecil. Ya, kalau teman-teman menganggap bisnis ini sedang, ya tindakan-tindakannya sedang. Kalau teman-teman menganggap bisnis ini besar, tindakan-tindakan teman-teman akan besar. Contoh, ya, saya contohkan tentang 3 orang tukang yang sedang membangun rumah. Ada 3 orang tukang membangun rumah. Yang satu ditanya, ada yang nanya, "Hey, Pak Tukang, kamu lagi ngapain?" Kan dia lagi bangun rumah tuh. Ada yang nanya, terus dijawabnya apa? Saya lagi kerja mencari sesuap nasi. Dia jawab kayak gitu. Headset kan? Saya betul. Ya, yang satu bilang, ditanya, "Hei, kamu lagi ngerjain apa, Pak Tukang?" "Saya lagi kerja mencari sesuap nasi." Tukang yang kedua ditanya, "Hei, Pak Tukang, kamu lagi ngapain?" "Saya sedang bekerja untuk memberi nafkah bagi keluarga saya, supaya mereka hidup sejahtera." Nomor 2. Yang ketiga, "Pak Tukang, kamu lagi ngapain?" Ini rumah yang sama ya teman-teman ya. Rumahnya sama, bangunannya sama, tapi ada 3 tukang yang mengerjakan di waktu yang bersamaan. Nah, tukang yang ketiga ditanya, "Hei Tukang, Pak Tukang, kamu lagi melakukan apa?" "Saya sedang membangun sebuah istana yang paling mewah di sini." Nah, dari 3 tukang tadi, menurut teman-teman, siapa kira-kira yang nanti hasil kerjanya paling bagus? Nomor 2. Yang ketiga. Nomor 3. Ya, 3.
Kenapa teman-teman? Nomor Kok 3, nomor Mam. 3? Kok nomor 3 kenapa? Orientasinya karya kalau nomor 3. Oke. Karya yang bagaimana? Karya kerjaan dia, bukan orientasinya hasil yang akan didapat seperti uang gitu. Oke, karyanya dia mau menghasilkan karya yang bagaimana? Yang mewah. Yang mewah, yang bagus. Jadi pasti dia akan mengerahkan seluruh potensinya, betul nggak? Nah, sama saja kalau misalnya di bisnis ini, teman-teman di PT BES ini, teman-teman menganggap, kamu lagi ngerjain apa sih? Apalagi kalau teman-teman yang paketnya masih basic ya, modalnya cuma 2 juta kan? Kamu lagi ngerjain apa sih? Jawabannya teman-teman, ya ini loh, ada bisnis, iseng-iseng lah. Siapa tahu, dapat motor. Dapat motor ya alhamdulillah, nggak dapat ya udah, orang dapat produk ini. Sama satu lagi, sama-sama bisnis nih, sama-sama basic ya, karena modalnya memang cuma segitu tuh, sama-sama basic. Yang satunya lagi menjawab apa? Kayak kamu lagi ngerjain apa? Aku lagi ngerjain bisnis yang keren banget. Modalnya tuh cuma 2 juta. Tapi aku yakin aku bisa dapat rumah paling nggak antara 2 sampai 5 tahun. Selambat-lambatnya nih, aku ngesot itu pasti 5 tahun lah. Ngesot-ngesotnya aku 5 tahun. Tapi kalau aku bisa ngerjain dengan cepat, 2 tahun tuh kebeli rumah. Orang sama-sama paketnya basic. Yang satu ya iseng-iseng lah. Kira-kira yang mana teman-teman? Yang bakalan dapat luxury beneran? Yang nomor berapa? Yang kedua, Mom. Yang kedua. Jadi itu skill atau sikap? Klik. Saya putuskan menganggap bisnis ini penting atau saya putuskan bisnis ini sambilan. Itu sikap yang gitu kan. Tinggal satu klik. Jadi ini sikap kan, bukan skill. Kalau skill kan harus dipelajari, betul nggak? Butuh waktu. Tapi kalau sikap itu pilihan 1 detik, teman-teman. Keputusan 1 detik. Nah, yang kedua, sikap terhadap bisnis. Apakah teman-teman ketika menjalankan bisnis ini, prospek, itu tujuannya membantu orang lain atau demi closing pribadi? Karena sikap teman-teman ini berdampak terhadap respon Anda ketika ditolak, teman-teman. Coba deh. Kalau teman-teman tujuannya untuk membantu orang lain, kalau demi closing pribadi dulu deh. Kalau demi closing pribadi, teman-teman kan ngerasa begitu ditolak, down. Ditolak, down. Tapi kalau teman-teman membantu orang, tujuannya membantu orang lain, begitu teman-teman ditolak, teman-teman akan merasa bahwa yang rugi itu dia atau saya? Iya, Dia. Kenapa? menolak kesempatan. Menolak kesempatan. Dibantu kok nggak mau. Ya udah. Saya akan cari orang lain yang akan saya bantu. Jadi ini hanya masalah sudut pandang ya teman-teman ya. Kalau teman-teman men-switch tindakannya sama loh, prospek. Switch aja, maka itu bisa membuat kita tuh jadi kayak lebih enteng ketika kita ditolak. Gitu ya. Kemudian sikap yang berikutnya adalah rendah hati, terutama kalau teman-teman punya posisi atau jabatan di luar bisnis ini. Apakah Anda business owner, apakah Anda seorang pejabat di luar sana, anggota DPR, atau apapun lah ya. Nggak ada istilah tamat, teman-teman. Karena manusia tuh biasanya berubah. Ya, jadi awalnya mungkin teman-teman merasa oke deh, saya mau gabung di bisnis ini, mau cari bisnis yang bisa menghasilkan passive income, gitu ya. Tapi ternyata begitu tahu kok upline-ku anak SMA, gitu. Kayak Pak Adan Haris itu ya, Pak Adan Haris itu kan kalau nggak salah upline-nya anak SMA. Atau di sini misalnya Ulan, siapa di sini yang punya ini upline-nya lebih muda, sponsornya lebih muda siapa? Maksudnya muda banget gitu, bedanya tuh sampai separuh umurnya. Ada? Ada ya? Ya udahlah ya, kalau nggak ada yang... Mam. Siapa? Saya. Siapa sih? Kita, Mam. Siapa? Oh, Mbak Evrita. Ya. Upline-nya siapa? Kan Pak Didi. Oh, emang bedanya separuh ya? 10 tahun. Bedanya 10 tahun ya? Iya. Ya, oke lah. Jadi masuk ABG ya dia ya? Iya, ABG labil. ABG labil, ababil. Sorry ya Pak Didi ya. Nah itu ya. Kalau itu sih nggak terlalu beda ya. Kan ada tuh misalnya anak upline-nya masih SMA. Kayak hari ini. Barusan tadi saya dapat kabar di grup Big Mokes, ISEP tuh, ISEP
anak umur 21 tahun baru tembus luxury, teman-teman. Tuh, 21 tahun, teman-teman. Isep, ya, baru tembus luxury malam ini tadi sebelum saya mulai training. Nah, itu kebayang nggak downline-nya mungkin ada yang umurnya udah 50 kayak saya, atau mungkin 60 gitu ya. Isep udah terbukti luxury gitu, tapi karena downline-nya ini mungkin direktur dari sebuah perusahaan, dia punya jabatan atau dia business owner. Ih, lu ngasih tau gue kayak gini-gini, emang lu tahu apa anak kemarin sore? Gitu. Anak ingusan. Anak kemarin sore. Nah, itu adalah bagian dari tidak teachable tadi gitu. Jadi kita perlu rendah hati ya kalau kita sudah mau bergabung di bisnis jaringan, karena tidak ada batasan-batasan umur kita tuh akan disponsori oleh siapa. Kecuali emang dari awal teman-teman sudah memilih, aku nggak mau ya kalau disponsori sama anak kecil, umur segini minimal harus ini. Itu bisa aja terjadi, tapi sebaiknya sih tidak ya. Nah, terus ada lagi gini, manusia di awalnya mungkin dia rendah hati, ya. Tapi setelah sukses dia menjadi big shot. Ada yang tahu teman-teman big shot itu apa? Ada yang tahu big shot itu apa? Sombong. Sombong. Apalagi? Merasa apa? Angkuh. Angkuh. Merasa besar, kayak gitu-gitu. Itu banyak sekali terjadi. Kenapa di kita itu ada SLC? Itu sebenarnya adalah salah satu upaya untuk menyeimbangkan ini. Supaya kalau yang suksesnya dadakan gitu ya. Karena di sini kan rata-rata sukses tuh 2 tahun, 3 tahun, bahkan maksimal 5 tahun lah. Itu orang itu di sini malah mungkin nggak ada yang 5 tahun karena usianya perusahaan aja nggak sampai 5 tahun gitu. Jadi banyak banget di sini tuh orang yang suksesnya itu dalam waktu cepat. Jadi ada SLC itu adalah salah satu upaya perusahaan. Jadi banyak sekali orang yang awalnya tuh rendah hati, setelah sukses jadi big shot, tidak teachable, pilih-pilih training. Kalau ada training kayak gini, leadernya ngadain training apa sih itu? Udah sering kali nyimak training kayak gitu. Padahal kan manusia itu ketika ngikuti training itu kira-kira yang terserap berapa persen, teman-teman? 100%? Anda ikut training atau baca buku deh, topiknya sama dengan yang malam ini misalnya. Anda mampu serap 100%? Enggak. Manusia itu tempatnya lupa. Makanya kita tuh perlu mengulang-ulang gitu. Jadi topik mungkin sama aja, tapi kita perlu diingatkan lagi dan lagi. Kemudian sikap terhadap masalah. Mereka yang berhasil adalah yang kuat secara mental, kuat menghadapi penolakan, kegagalan, menghadapi tim dan lain-lain. Dan satu hal teman-teman, ada quotes yang mengatakan masalah itu tidak mematikan. Jadi kalau teman-teman dapat masalah dan Anda nggak mati, yang ada adalah teman-teman itu akan menjadi lebih kuat. Ya, jadi saya bahkan sampai kenal ada salah satu leader di MLM lain, itu kalau misalnya ada downline yang punya masalah ruwet gini-gini, dia nanyanya kayak gini, lu mati nggak? Lu mati nggak? Enggak. Karena dia Chinese ya, enggak kok. Lu mati nggak? Enggak kok. Ya udah, nggak masalah, berarti lu bakalan lebih kuat. Saya sih nggak sekejam itu ya, kalau sampai ada yang konsultasi ke saya tuh saya bilang, Mbak Retno mati nggak ada masalah kayak gitu? Ramdan mati nggak ada masalah kayak gitu? Enggak kan? Hidup kan? Ya udah, nggak usah dipusingin. Ya saya nggak akan sampai segini. Tapi intinya bagi kita sendiri pengingat, masalah tuh nggak matikan. Dia kalau sampai kita bisa melampaui masalah itu, yang ada kita tuh nggak tambah lembek teman-teman. Kita tuh dijamin pasti lebih kuat. Jadi ini adalah bagian dari pertumbuhan jadi naik kelas, lebih sabar, lebih bijak. Bahkan kalau ketemu orang bermasalah, apa respon kita? Udah, masalah nggak matikan. Kalau ketemu masalah, tingkatkan level kepemimpinan kita. Gitu. Jadi kalau misalnya aku kok kayak mentok nih ya, masalah ini kok kayak stuck di sini. Oh, berarti ada level kepemimpinan kita yang harus kita tingkatkan. Nah, lalu ada lagi sikap terhadap keuangan atau integritas. Bisa dipercaya, urusan duit-duit ini ya jujur. Dan tidak ada utang piutang antara upline dan downline. Ini sebisa mungkin dihindari saja, ya. Nah, itu tadi sikap-sikap yang dibutuhkan. Tapi ada versi 7 langkah sukses. Ini sudah pernah saya dan teman-teman koordinator share di YouTube channel kita ya. Di Gria Inspiratif Support System, GITS channel ada dalam bentuk audio. Ini sikap positif versi 7 langkah sukses. Sebenarnya agak mirip-mirip dengan yang tadi, tapi mungkin ada sedikit-sedikit yang jadi pelengkap. Ini yang tadi nggak ada nih. Yang pertama, sikap positif terhadap diri sendiri. Jadi teman-teman, sikap positif terhadap diri sendiri itu gini. Kita tuh harus berprasangka baik terhadap diri kita sendiri dan optimis bahwa kita tuh mampu di bisnis ini. Jadi jangan suka ada istilah mendiskon diri sendiri.
gua mah apa atuh, gua mah remah-remah rengginang di kalengkong guan. Itu jangan, teman-teman. Teman-teman itu terlahir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam sebaik-baiknya ciptaan. Teman-teman itu sudah dibikin sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah bahwa teman-teman itu bisa di bisnis ini atau di bisnis apapun yang teman-teman tekuni. Hanya saja apa sih yang perlu ditingkatkan? Apa sih yang perlu dibuang? Kalau misalnya ternyata hari ini kita belajar tentang sikap dan sikap itu menentukan 90% kesuksesan kita, jangan-jangan kita nggak sukses sampai hari ini karena memang banyak sikap-sikap kita yang masih perlu diperbaikin. Nah coba nanti setelah training ini selesai, kalau teman-teman bersedia untuk memperbaiki, kita lihat apa yang terjadi dengan bisnis teman-teman, gitu ya. Lalu sikap positif terhadap orang lain, ya ini bagian dari people skill ya, kayak tadi saya sampaikan kayak kita perlu memahami orang lain karena kita ini leader ya. Hari ini sih saya tidak menyaring ya, hari ini itu kita hanya bicara tipis-tipis tentang bagaimana membina tim. Karena ini baru ke sikap aja. Next saya mungkin bikin training tentang leadership yang itu hanya boleh diikuti oleh mereka yang sudah motorcast ke atas gitu, karena yang saya anggap sudah membina tim. Nah, ini sikap positif terhadap orang lain, gimana kita bersikap terhadap sponsor atau upline kita, downline dan crossline. Ini juga harus lebih dalam lagi, hari ini nggak mungkin kita bahas karena aja udah 9:30 ya. Kemudian sikap positif terhadap bisnis tadi sudah kita bahas, dan sikap positif terhadap produk. Nah ini, yang tadi belum dibahas ya, sikap positif terhadap produk. Saya melihat banyak sekali orang gagal di MLM, itu karena memang dia itu nggak bersikap positif terhadap produk. Banyak keraguan. Saya nggak bilang bahwa produk yang ada di PT BES itu 100% sempurna, nggak ada lagi lawannya, di luaran sana tuh nggak ada yang seperti produk kita. No, teman-teman, no. Tapi kalau produk kita itu sama bagusnya dengan produk lain di luaran sana, maka pilihannya adalah kita pakai produk kita sendiri. Sepakat nggak teman-teman? Misalnya sabun, misalnya susu kambing, misalnya Hafsro. Mungkin di luaran sana ada loh merek-merek lain. Tapi kalau itu kualitasnya sama bagusnya, maka harusnya kita menganggap bahwa produk kita lah yang the best. Karena kalau kita tidak melakukan itu, berarti kan dimulai dari pikiran tuh. Pikiran kita udah nggak bagus ini produknya, nggak bagus. Kalau aku kena COVID, aku nggak minum Hafsro nggak sembuh. Udahlah nggak bagus, mendingan aku skip aja, aku pakai produk lain. Nah kalau dari pikiran aja udah seperti itu, tindakan kita apa akhirnya? Pikirannya negatif tentang produk, tindakan kita apa teman-teman? Terhadap produk. Mau pakai nggak? Mau pakai nggak teman-teman? Tolong dijawab. Saya pakai. Enggak mau. Pasti nggak. Kalau kita nggak pakai, kira-kira tim kita pakai nggak? Enggak. Kalau tim kita nggak pakai, berarti kegiatan repeat order produk itu di tim kita kecil. Budaya pakai produk di tim kita tuh besar atau kecil? Kecil mau. Kecil. Ngaruh nggak itu di bisnis kita? Omset? Ngaruh. Ngaruh nggak di pencapaian reward lama atau cepat? Ngaruh mau. Ngaruh. Kebayang nggak teman-teman? Kalau saya langsung ngomong kayak gini, kalau misalnya ada seseorang konsultasi ke saya, kenapa ya Mam, saya itu kok lama sekali nggak dapat rewardnya? Terus saya jawab, soalnya kamu nggak percaya sama produk kita sih. Kalau orang nggak ngerti urut-urutannya antara sikap itu bisa merubah nasib seseorang, bisa nggak paham loh. Apa hubungannya? Gua nanya, kok nggak dapat reward? Kok kata Mamzaz katanya saya sikap saya terhadap produk itu buruk. Hubungannya apa? Hubungannya di mana? Nah inilah gunanya kita belajar hari ini. Jadi sikap kita terhadap produk, ya suka nggak suka, benci nggak benci, fanatik nggak fanatik, ini sangat berpengaruh kepada nasib kita di bisnis ini. Saya pakai skincare yang kalau di kalangan perempuan itu relatif mahal. Saya tuh pakai SK2 tadinya teman-teman. Saya pakai SK2. Sekarang itu saya langsung beralih ke skincare-nya kita. Kenapa? Karena kalau dulu di skincare yang awal, jujur saya nggak cocok. Memang saya beruntusan. Tapi setelah saya coba yang sekarang ini, saya merasa cocok gitu ya. Hasilnya sama aja dengan SK2 yang harganya jutaan itu. Saya pilih yang sekarang. Artinya gini, saya nggak bilang bahwa LVN skincare itu lebih bagus dari SK2 yang jutaan. Saya nggak bilang gitu ya. Saya anggap selama muka saya baik-baik saja,
Sama aja seperti saya pakai SK2, saya pilih pakai produk kita loh. Begitu juga dengan lipstick, saya biasanya pakai merek yang lain. Sekarang saya semuanya pakai LVN. Nah, ini salah satu contoh sikap positif terhadap produk gitu ya. Jadi harapan saya seperti itu ke teman-teman. Kemudian sikap positif terhadap masalah sudah, dan sikap positif terhadap kegagalan mirip-mirip ya dengan masalah. Jadi kalau kita masih gagal, kayak misalnya Bu Ning nih ngundang orang, kok udah tak undang, Bu Ning kan banyak banget timnya, kok yang datang cuma 3 atau 4 orang. Berarti kan, aduh saya gagal ini ya sebagai pemimpin. No, ini sedang bertahap aja, lagi proses ya. Kok saya targetnya kemarin dapat reward tanggal sekian, ternyata kok meleset ya, gimana dong? Nah, ini sikap kita terhadap kegagalan, bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah bagian dari kita untuk belajar. Tidak ada istilah gagal sebenarnya. Yang ada adalah sukses atau belajar. Kalau hari ini kita belum berhasil, sebenarnya kita tuh sedang belajar. Seperti itu ya. Nah, jadi sikap apa yang membuat Anda 100% sukses, teman-teman? Sikap yang gimana? Kalau Anda pilih sikap ini, maka Anda akan 100% sukses. Sikap yang gimana? Diri sendiri. Ya, sikap yang gimana? Positif. Positif. Wow, Andri ini cerdas sekali ya. Sikap positif. Jadi kalau kita punya sikap positif ya terhadap bisnis, terhadap orang lain, terhadap produk, terhadap kegagalan, terhadap masalah, positif semuanya, insya Allah itu 100% sukses. Jadi 100% terhadap 100% terhadap 90%, gimana ya, atau kebalikannya ya. Kan kalau kita mau sukses di bisnis ini kan 90% itu ditentukan oleh sikap. Nah, jadi 100% kita positif, maka insya Allah 100% di bidang sikap itu kita sukses. Ngaruhnya di bisnis. Nah, sayangnya manusia itu cenderung bersikap negatif. Betul nggak teman-teman? Cari-cari kesalahan upline, cari-cari kesalahan downline, cari-cari kesalahan perusahaan, camit, dan lain-lain. Betul apa betul? Manusia cenderungnya itu bersikap positif atau negatif? Ayo. Ini menurut survei loh, ternyata manusia itu kecenderungannya bersikap negatif, teman-teman. Jarang sekali orang itu yang langsung mengakui kalau dia gagal, iya sih karena ini salah saya sendiri, iya sih ini karena saya yang memang kurang belajar, iya sih. Ditolak aja katanya camitnya PHP. Itu kan bagian dari nyalahin camit kan, nyalahin orang lain, betul nggak? Ya, terus dia kenapa kok ini, kok tiap seminar nggak bisa ngajak mitra-mitranya, kan ada di Jabodetabek semua. Wah, tahu tuh semua saya ajakin, nggak ada yang mau. Di grup udah saya share, tuh udah diem aja. Pokoknya tim saya itu diem aja. Udah saya obrak, diem aja. Salah. Bukan ke sini gitu loh, ke sana. Ya, betul nggak? Jarang kan yang menyalahkan diri sendiri, itu kan jarang. Pasti kita tuh cenderung nunjuknya ke orang lain. Sponsor saya sih dia nggak bantu sih. Downline saya sih nggak mau bergerak sih. Saya jadinya bingung mau ngajak siapa. Semuanya diajakin bergerak, nggak ada yang mau. Nah itu, sayangnya manusia cenderung bersikap negatif. Ya itu wajar, manusiawi. Makanya sikap positif harus dibentuk secara sengaja, teman-teman. Harus secara sengaja, dibentuk secara sengaja. Karena udah dibentuk secara sengaja aja, kita pasti klik, tiba-tiba negatif. Udah dibentuk secara sengaja, klik, negatif lagi. Nah, ya, gimana tuh? Kalau saya berusaha kepengennya positif sih, tapi kok negatif terus ya? Di pikiran ini kayak negatif terus. Gimana caranya? Supaya stay positif. Ini caranya, teman-teman. Ya, cara membentuk sikap positif. Fokus ke hal-hal yang positif. Kalau produk kosong, gimana teman-teman menanggapinya? Ada downline nih, komplain ke Anda. Aduh, slow release kosong sih. Sebagai leader, teman-teman jawab apa? Berarti produk laku. Laris. Wait. Kalau yang ikut training pasti gampang deh jawab kayak gitu ya. Berarti produknya laris. Ikut Zoom, males ikut Zoom. Itu yang ngomong gak enak. Bikin ngantuk. Nah, yang jadi pembicara di situ itu udah dapet reward,
lusuri, tapi cara ngomongnya tuh kayak bikin ngantuk gitu loh, nggak enak, muter-muter. Downline Anda diajak ke seminar nggak mau karena presentasinya kayak gitu, nggak menarik. Sebagai leader Anda jawab apa teman-teman? Supaya dia tetap datang. Gimana jawabnya? Dia ambil ilmunya. Oh, ambil Yang ilmunya. ngantuk, yang bikin ngantuk aja dapat reward. Wow, ketahuan yang sering ikut training. Dia tahu kunci jawabannya. Kayak gitu teman-teman. Seru kan jawaban kayak gitu ya, kata Pak Budi tadi? Dia emang nggak menarik ya. Orang bikin ngantuk. Dia presentasi bikin ngantuk aja. Dia dapat lusuri loh. Berarti kamu yang presentasinya 10 kali lipat lebih menarik, pasti kamu punya peluang bisa lebih sukses daripada dia. Itu teman-teman, itu fokus ke hal yang positif. Banyak contoh-contoh yang lain, nanti next kita gali lagi ya, next time. Kemudian hindari penundaan. Mau ada masalah, misalnya gini, mau bikin seminar di Kerawang, atau mau bikin seminar di Bogor, tapi ntar aja deh, masih hujan kayaknya, masih gerimis-gerimis, bikin males. Atau misalnya pengen home sharing deh, ntar aja deh, apalagi kayaknya leaderku juga kayaknya nggak nyuruh-nyuruh ini. Atau saya bikin training kayak gini nih teman-teman, bikin training kayak gini, ini kan sebenarnya, wow, ini melawan rasa malas loh, karena untuk bikin modul seperti ini kan saya mesti survei, ya, riset buku, macam-macam lah, banyak yang harus dilakukan. Itu sebenarnya kalau saya nggak melawan rasa malas, ini pasti saya akan melakukan yang namanya procrastination. Procrastination itu menunda, itu penyakit akut teman-teman, sampai ada bukunya, menghindari penundaan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menghindari penundaan? Tipsnya gimana menurut teman-teman? Mau prospek, tunda dulu Mau ketemuan sama tim, cari tunda dulu Mau bikin bazar, tunda dulu Gimana supaya tidak terjadi penundaan terus? Lakukan. Melakukan, klik gitu ya. Selain melakukan apa? Sebelum melakukan. Semangat. Semangat. Apalagi? Ada yang punya jawaban yang lebih jitu lagi? Yang dijamin kita tuh langsung kayak yang, oke, besok ke sini, habis itu besok lagi ngapain, habis itu gini, habis itu gini. Apa itu namanya? Percaya diri. Percaya diri. Yang lain? Membuat apa? Rencana. Membuat rencana. Yes. Bikin jadwal. Gitu. Jangan dikira saya itu setiap minggu itu nggak males bikin seminar. Jangan dikira saya itu Selasa itu nggak males pergi ke Tibet. Rabu ngisi bersama winner team. Jangan dikira saya janjian sama Camit, kayak waktu hari Kamis saya tuh janjian sama Camit juga. Itu semua itu malas teman-teman, karena memang fitrahnya manusia itu ya pengennya tuh rebahan, makan enak, kayak gitu-gitu. Dan bahkan satu lagi ya menurut Gus Banan, fitrahnya manusia itu 3, tidur, makan enak, sama satu lagi berhubungan seks. Itu fitrahnya manusia purba ya. Purba itu kayak gitu. Jadi cuma makan, tidur, berhubungan seks. Cuman itu aja. Jadi intinya bersenang-senang. Jadi kalau disuruh kerja itu pasti males teman-teman. Saya pun juga kayak gitu. Tapi kalau kita bikin jadwal, ya mau nggak mau tiap minggu saya pasti akan ngisi. Tiap Selasa pasti saya akan ngisi. Tiap Rabu saya ngisi. Di luar itu saya udah punya jadwal yang lain kan gitu. Itu ya. Jadi bikin jadwal. Coba nanti teman-teman mulai bikin jadwal dalam 1 minggu. Kemudian kembangkan rasa bersyukur. Oke, kita memang sedang mengejar sesuatu ya. Teman-teman kan lagi mengejar impiannya masing-masing nih. Tapi syukuri, jangan lupa untuk mensyukuri yang ada dulu. Misalnya, nih, ada downline teman-teman. Ada nggak yang downline-nya teman-teman sampai hari ini tuh belum pernah ngerekrut orang? Dia tapi belanja produk doang. Ada nggak? Ada yang punya kayak gitu? Banyak. Banyak. Dia nggak jalanin bisnisnya, tapi dia belanja produk. Nah, Sudah berusaha. Gimana sikap kita terhadap downline yang seperti ini, teman-teman? Bersyukur.
Udah syukur punya donen yang mau beli produk, betul nggak? Tuh. Alhamdulillah, syukuri. Karena tidak ada orang yang tidak penting di tim kita. Catat ya teman-teman, tidak ada orang yang tidak penting di tim kita. Semua orang di tim kita itu penting. Karena kita nggak tahu ya, ada sebuah kejadian-kejadian yang tiba-tiba membuat seseorang itu berubah. Seperti yang terjadi sama saya tadi, yang saya cerita. Kebayang nggak 9, sekian bulan saya yoga, nggak ada tuh tergerak kepengen belajar sirsasana atau standing pose ya, headstand. Nggak ada tergerak seperti itu. Pokoknya udah saya skip aja, itu saya nggak mau bagian itu. Tapi kan ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat saya tuh berubah, dan itu tidak disuruh oleh guru saya loh. Tapi guru saya di awal mengatakan bahwa ini adalah gerakan paling penting di yoga dan kamu harus menguasai ini. Tapi tidak pernah ada pemaksaan. Jadi teman-teman perlu menyampaikan juga ke timnya bahwa kalau Bapak Ibu menjalankan bisnisnya, Bapak Ibu akan mendapatkan ini. Itu perlu disampaikan dulu. Tetapi di dalam prosesnya kalau yang bersangkutan tidak mau, belum bisa, alasan ini itu, hanya beli produknya saja, ya sudah, syukuri saja. Oke? Nah, kemudian banyak belajar hal positif. Kayak gini hari ini, Masya Allah, 41 orang yang masih bertahannya adalah Insya Allah orang-orang yang positif ya. Insya Allah nanti akan mendapatkan reward semuanya luxury Insya Allah ya. Karena Anda termasuk orang-orang yang suka belajar. Ya, jadi oke deh, saya sadar bahwa teman-teman mungkin banyak yang nggak suka baca buku. Next saya akan bacain buku. Ya, kalau memang teman-teman kan ada buku-buku wajib ya sebenarnya teman-teman yang harus dibaca gitu ya. Tapi ya memang literasi di Indonesia tuh rendah ya. Jadi nggak banyak orang yang suka membaca. Mungkin next saya akan sharing tentang isi buku ini, isi buku itu gitu ya. Mudah-mudahan ya. Karena ya nggak mudah juga sih untuk mengintisarikan sebuah buku ke dalam modul seperti ini. Mudah-mudahan. Nah, terus baca buku, kalau memang nggak mau baca buku, ya udah ikuti podcast-podcast yang mencerdaskan, yang nambah wawasan. Nggak usah kepo-kepoin browsing-browsing yang nggak bermanfaat loh teman-teman. Sekarang tuh kan banyak sekali, kita tuh berlimpah dengan informasi loh. Tapi kebanyakan sampah loh teman-teman. Nih ya, kayak keponakan saya itu hari-hari tuh habis dengan ini loh. Ngeliatin TikTok, terus dia ketawa-ketawa terhibur dengan komen-komennya. Ada nggak yang kayak keponakan saya? Bayangin berapa jam waktu dia habis cuman untuk ngelihat TikTok yang lucu-lucu dan dia itu terhibur dengan komen-komennya. Kalau sesekali sih nggak apa-apa ya teman-teman, tapi kalau setiap hari melakukan itu, kebayang nggak? Kalau teman-teman tahu buku 8 jam yang lain, itu diceritakan bahwa manusia punya 24 jam, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk berkegiatan, nah 8 jamnya adalah waktu sisa. Nah teman-teman menggunakan waktu sisanya itu ngapain aja 8 jamnya. Karena kalau 8 jam ini setiap hari teman-teman pakai untuk hal-hal yang positif, maka pasti nasibnya akan berbeda. Gitu. Ya. Terus bergabung di komunitas positif kayak gini teman-teman. Positif nggak di PTBS teman-teman? Positif. Positif ya. Jadi kalau sampai hari ini teman-teman itu belum di bisnis ini, yang penting bergaulah dengan komunitas ini, dengan teman-teman, dengan timnya. Makanya kalau misalnya kita bikin acara ya, terutama yang teman-teman yang tinggal di Jabodetabek gitu ya, itu sebenarnya harusnya bersyukur. Betul nggak Pak Supriyadi yang jauh? Pak Supriyadi, kalau Pak Supriyadi tinggalnya di Jabodetabek, kayaknya bakalan sering datang nih. Karena beliau rajin hadir ke Zoom. Betul nggak teman-teman yang jauh nih? Banyak yang kepengen kumpul-kumpul sama tim loh, tapi sayangnya di GIT jarang ya yang mau kumpul. Yang kumpul itu aja orangnya. Lalu membangun citra diri yang positif. Jadi karena sekarang ini kita di sosmed ya, berarti teman-teman harus membangun bagaimana sih citra diri yang positif. Itu ada di 7 langkah sukses yang kalau nggak salah yang bawain Pak Ramdan ini di GITS channel ya. Nah, nggak ada waktu hari ini untuk bahas sampai detail. Next time insya Allah. Lalu mulailah setiap hari dengan hal positif. Bangun tidur ngapain teman-teman? Biasanya cek HP, cek handphone, bangun tidur. Baca doa dulu, Mam. Baca doa, Masya Allah. Kita Muslim kan memang bangun tidur ada doanya bangun tidur. Habis itu sholat gitu ya, yang tahajud, yang sholat subuh gitu ya. Mulailah dengan hal yang positif. Nah, apakah sikap positif membuat Anda 100% sukses, teman-teman? Sikap positif membuat 100% sukses?
Iya, didukung dengan tindakan, dengan action. Jadi nggak cuman sikap aja. Tadi ingat sikap itu harus menghasilkan perilaku. Karena kalau teman-teman hari ini ikut training, berarti teman-teman baru di wilayah tahu. Tahu tidak sama dengan melakukan. Nih dicatat teman-teman. Tahu tidak sama dengan melakukan. Saya udah tahu itu. Saya udah tahu. Tapi pertanyaannya, dilakukan nggak? Saya udah tahu bahwa sikap itu mengambil 90% dari kesuksesan. Tahu. Tapi masalahnya Anda lakukan nggak? Atau Anda menasehatkan ini ke donden-donden Anda. Tapi Anda melakukan ini nggak? Yang namanya walk the talk. Anda melakukan apa yang Anda ucapkan. Kalau orang Jawa bilang, jarkoni. Apa Bu Neng, jarkoni? Yang orang Jawa pasti tahu. Siapa yang orang Jawa di sini? Jarkoni. Ada yang tahu? Kalau berujar harus Lakoni. Kalau berucap, iya, berujar harus ngelakoni. Berucap tuh harus menjalankan. Dan itu makanya berat. Makanya kalau kita mengajarkan sesuatu seperti ini, seperti saya ini, berat sebenarnya. Karena saya harus walk the talk. Gitu loh. Setiap kali saya melakukan sesuatu yang salah, pasti langsung yang, kan saya ngajarin orang untuk melakukan ini ya, kenapa saya tidak melakukannya? Itu pasti tamparan banget. Gitu ya. Nah, your attitude, not your aptitude. Your attitude, not your aptitude will determine your altitude. Artinya apa? Ada yang tahu? Your attitude, sikapmu, not your aptitude, bukan inimu, will determine your altitude. Ayo, artinya apa? Ada yang tahu nih? Penutup nih. Sikapmu, bukan bakatmu yang akan menentukan ketinggianmu. Ketinggian derajatmu. Kalau bakat itu sikap atau skill? Bakat. Skill. Ini ungkapan yang sangat terkenal sekali dari Zig Ziglar dan saya suka banget. Your attitude, sikapmu, not your aptitude, bukan bakatmu, will determine your altitude, yang akan menentukan ketinggian derajatmu. Jadi sikapmu, bukan kepandaianmu, bukan bakatmu, bukan skillmu yang akan menentukan ketinggianmu. Sepintar apapun kita di bisnis ini, kita udah double triple luxury di bisnis ini, kalau kita sikapnya nggak bagus, maka itu membuat kita rendah, nggak bernilai di mata orang lain. Ini adalah sosmed saya, dan waktu saya naik panggung, bagi yang belum tahu aja, silakan berteman dengan saya bagi yang belum berteman sama saya. Bu Norma baru masuk ya. Oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Mungkin boleh tanya-tanya sedikit. 1 atau 2 orang boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Karena tadi saya langsung stop dulu ya ininya. Terima kasih Bapak Ibu untuk hadirnya.